Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Deden Masahid Surakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Mudofir SAG MPD. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat beserta anggota UIN Deden Masahid Surakarta. Yang saya hormati para wakil rektor, kepala biro UIN Deden Masahid Surakarta. Yang saya hormati para dekan, para wakil dekan, direktur pasca sarjana, beserta para wakil dekan di lingkungan UIN Deden Masahid Surakarta. Yang saya hormati seluruh pimpinan baik direktorat, fakultas maupun di pasca sarjana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para guru besar di lingkungan UIN Deden Masahid Surakarta. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi yang berkenan hadir pada saat ini. Kalau saya mengundang para wakil rektor se-Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan saya melihat hadir wakil rektor 2 UIN Sunan Kalijaga, IAIN Kudus, IAIN UIN Pekalongan, matur nuwun. Yang saya hormati para dosen, para tenaga kependidikan semuanya di lingkungan UIN Deden Masahid Surakarta. Yang saya hormati pengurus Dharma Wanita beserta anggota UIN Deden Masahid Surakarta. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, istri dan anak-anak saya beserta seluruh keluarga besar baik dari Madura maupun Yogyakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa menghadiri kumpul di tempat ini dalam rangka pengukuhan guru besar atau profesor saya dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kami menyadari betul capaian ini tidak mungkin kami raih tanpa ada dukungan, support, dan sinergi secara terus-menerus dari semua pihak, terutama para keluarga saya. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam semua aspek kehidupan untuk menggapai kualitas hidup dengan penuh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya sekaligus sebagai refleksi dan kegelisahan saya selama ini
Pidato ini saya beri judul Reaktualisasi Maqasidus Syariah sebagai basis istinbat hukum Islam. Tentu judul ini bukanlah suatu hal yang baru, tetapi sudah banyak digagas oleh para pemikir-pemikir hukum Islam sebelumnya. Maka kesempatan ini saya ada kata atau kalimat rekonstruksi. Dalam perjalanan sejarahnya, sejak pertama hukum Islam atau fikih merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosiokultural dan politik di mana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang. Perkembangan yang dinamis dan kreatif setidaknya didorong oleh 3 faktor utama. Pertama, dorongan keagamaan. Karena Islam merupakan sumber findora dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk memurnikan norma dan nilai tersebut maupun menginterpretasikan kehidupan umat Islam ke dalamnya selalu muncul ke permukaan. Dorongan keagamaan ini selalu eksis sepanjang sejarah Islam dan mengambil bentuk dalam konsep ijtihad yang secara tepat menurut Iqbal disebut prinsip gerak dalam struktur Islam. Yang kedua, independensi para ahli fikih atau hukum Islam itu dari politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukumnya tanpa mendapat rintangan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ketiga, ada stabilitas hukum Islam itu sendiri untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu sepanjang masa. Hal ini telah banyak dilakukan dalam kebijakan Umar bin Khattab ketika itu, di mana Umar bin Khattab telah banyak melakukan kebijakan atau berijtihad yang secara teks dianggap qat'i atau muhkamat dalam ilmu tafsir. Dalam konteks perkembangan maqasidus syariah, sebenarnya syariat Islam tidak memiliki basis atau tujuan lain kecuali adalah kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariat Islam ditanamkan dalam kebahagiaan manusia lahir batin maupun dunia dan akhirat sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap teks nas-nas keagamaan sebagaimana yang dipromosikan oleh paham ortodoksi yang dominan selama ini telah membuat prinsip kemaslahatan tadi hanya menjadi jargon belaka. Kemaslahatan sebagai tujuan syariat telah dikosongkan, lalu syariatnya adalah jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri. Secara embrional, kecenderungan ortodoksi yang tekstualis dan formalistik ini sudah mulai menyeruak sejak masa awal, yakni ketika beberapa sahabat antara lain Bilal bin Rabah secara tegas menolak ijtihad Khalifah Umar dalam pembagian tanah rampasan perang atau ghanimah yang dikenal dengan Sawal al-Iraq. Berangkat dari pertimbangan maslahat sebagai jiwa syariah, ketika itu Khalifah Umar menawarkan kebijakan atau ijtihad untuk tidak begitu saja membagi-bagikan tanah rampasan yang luas dan subur itu kepada tentara yang ikut perang. Menurut Umar, biarlah tanah taklukan itu tetap digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka harus membayar haraj atau retribusi tertentu kepada negara. Pendapat Umar yang demikian ini dengan pertimbangan kemaslahatan kepentingan yang lebih besar yang sebenarnya memang menjadi tujuan akhir daripada disyariatkannya Islam. Dengan demikian, para pemikir hukum Islam harus dan dituntut selalu peka terhadap perkembangan zaman, situasi
dan kondisi untuk beradaptasi dalam rangka mencari relevansi antara esensi hukum dengan kebutuhan suatu masyarakat. Menurut Hasbi As-Siddiqi, ada 5 prinsip yang memungkinkan hukum Islam itu bisa berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Pertama adalah prinsip ijma, yang kedua prinsip qiyas, yang ketiga prinsip maslahah mursalah, yang keempat prinsip urf, dan yang kelima prinsip perubahan hukum dengan berubahnya masa. Prinsip terakhir di atas sejalan dengan pernyataan Muhammad Rashid Ridho. Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah sebagai ilah hukum, dan kepentingan manusia dapat berubah dan berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu di mana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan aw adaman. Hukum itu bisa silih berganti, berputar sesuai dengan ada dan tidak adanya ilah hukum. Kaidah lain yang lebih luas dan lebih tegas adalah la yungkaru taghayyurul hukmi bi taghayyuril amkinati wal asminati wal ahwali wal fawaidi. Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena disebabkan adanya perubahan tempat, situasi dan kondisi, zaman dan kaedah-kaedah di mana hukum itu akan ditetapkan. Kaidah tersebut sejalan dengan prinsip metode qiyas, di mana metode tersebut menekankan adanya ilah hukum atau sebab hukum. Apabila suatu hukum tertentu ditetapkan karena adanya ilah hukum, suatu saat ilah hukum tersebut sudah tidak ada lagi, maka suatu keharusan untuk melakukan istinbat hukum baru sesuai dengan ilah yang baru. Oleh karena itu, menetapkan ilah baru sama pentingnya dengan menetapkan hukum yang baru. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, ironisnya dengan berlalunya waktu, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian menjelma ke dalam bentuk mazhab-mazhab atau inisiatif beberapa ahli hukum terkenal. Begitu terbentuk mazhab-mazhab dan hukum Islam dianggap telah matang sebagai sistem perundang-undangan, dan perkembangannya berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju kepunahan. Fenomena ini dikenal dalam sejarah jurisprudensi Islam sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Tertutupnya pintu ijtihad tersebut diyakini oleh mayoritas kaum muslimin sejak abad keempat, dengan ditandainya adanya sebuah gagasan bahwa hanya ulama-ulama besar masalah maulah yang berhak melakukan ijtihad, dan mereka memandang bahwa seluruh permasalahan yang esensial telah dibahas secara tuntas. Adanya konsensus secara gradual memapankan dirinya yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat ini tidak seorang pun yang boleh mengklaim bahwa ia memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad mutlak, dan bahwa seluruh aktivitas di masa mendatang harus dibatasi pada penjelasan, aplikasi, dan penafsiran doktrin yang telah dirumuskan. Penutupan pintu ijtihad ini sebagaimana biasa disebut secara logis mengarahkan kepada kebuntuan, kepada kebutuhan taklid, suatu istilah yang pada umumnya diartikan sebagai penerimaan membabi buta terhadap doktrin-doktrin madhab
dan otoritas-otoritas yang telah mapan sebelumnya. Sebenarnya menurut hemat penulis, kata-kata pintu ijtihad itu tidak, menurut hemat penulis, kata pintu ijtihad itu tidak ada dalam pengertian teoritis. Kata-kata tertutupnya pintu ijtihad itu tidak ada dalam pengertian teoritis. Hanya saja kualifikasinya diidealkan sedemikian rupa sehingga keberadaan ijtihad mutlak itu dipagari dengan syarat-syarat yang tidak mungkin dapat direalisasikan oleh seseorang. Bahkan menurut Iqbal, penutupan pintu ijtihad itu hanyalah fiksi semata yang sebagiannya disebabkan oleh kristalisasi pemikiran dalam hukum Islam, oleh ketakutan intelektual yang terutama dalam periode kebangkitan spiritual telah mengubah pemikir-pemikir dari berhala-berhala. Konsekuensi dari semua ini mengakibatkan matinya intelektual dan kemandukan hukum Islam. Akibatnya yang dulunya hukum Islam bersifat dinamis dan kreatif kini telah menjadi semacam mengalami kemalangan yang cukup serius. Bahkan hasil ijtihad para mazhab itu sudah dianggap tidak boleh disentuh dan diterima apa adanya. Dari latar belakang yang seperti inilah nampaknya Ibnu Taimiyah tampil dalam panggung sejarah pembaharuan hukum Islam dengan mengklaim hak ijtihad mutlak bagi dirinya serta mengajak umat Islam untuk kembali ke akar spiritual mereka, Al-Quran dan hadis. Namun gagasan Ibnu Taimiyah tersebut hanya terbatas pengaruhnya di kalangan murid-muridnya seperti Ibnu Qayyim dan tidak pernah menjelma menjadi suatu gerakan pada masanya. Mahmud Muhammad Toha berpendapat dengan mengajukan metodologi pembaharuan yang revolusioner sebagai evolusi legislasi Islam yang esensinya suatu ajakan untuk membangun prinsip-prinsip substansial, penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip nasikh mansukh dalam pengertian komprehensif. Pengertian nasikh mansukh perlu didefinisikan ulang sebagai kandungan hukum suatu ayat yang dapat batal membatalkan atau hapus menghapus. Artinya kandungan ayat dulu yang berstatus sebagai nasikh bisa menjadi mansukh apabila ilat hukum sudah berubah atau tidak ada lagi. Begitu sebaliknya mansukh menjadi nasakh. Ini yang seringkali kita takutkan. Pertanyaan adalah apakah kita punya hak untuk mengubah nasikh mansukh? Dalam pengertian ini sebenarnya ada dua ayat yang kategori nasikh dan mansukh. Tetapi dalam ulumul Quran pengertiannya ini tidak berubah. Nasikh adalah yang menghapus status kedudukan hukum yang turun sebelumnya. Dalam konteks ini sebenarnya kedudukan mansukh bisa berubah menjadi nasikh. Begitu juga sebaliknya apabila ilah hukum memang dibutuhkan. Jika pendekatan ini diterapkan akan mampu memecahkan kebuntuan antara tujuan pembaharuan dengan keterbatasan konsep dan teknik syariat secara historis. Prinsip evolusi Muhammad Toha adalah prinsip interpretasi yang evolusioner yang membuktikan proses nasikh atau penghapusan hukum suatu teks sehingga teks-teks yang dihapus pada masa lalu dapat digunakan lagi dalam hukum sekarang dengan berkonsekuensi penghapusan teks yang dulu digunakan sebagai basis syariat. Ayat-ayat yang sekarang digunakan sebagai basis syariat dicabut dan ayat-ayat yang dulu dicabut digunakan kembali sebagai basis hukum Islam modern. Jika usulan ini diterima sebagai basis hukum publik modern, maka keseluruhan produk-produk hukumnya akan sama Islaminya dengan syariat yang ada selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati,
Berdasarkan apa yang disampaikan An-Naim di atas, pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa metode evolusi Muhammad Toha yang ditawarkan tersebut mempunyai kesamaan implikasi dengan metode penafsiran atau ijtihad yang ditawarkan Rahman, yaitu bahwa ketentuan teks hukum dalam Al-Quran itu bukanlah ketentuan logisnya yang abadi, melainkan nilai etik yang merefleksikannya itu sendiri. Dan inilah kata Rahman yang harus digali dan dijadikan sebagai basis bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan kata lain, bahwa masing-masing tawaran itu mempunyai implikasi pencabutan paradigma kekekalan dan keabadian ketentuan hukum Al-Quran. Dengan demikian, suatu ketentuan selama ini sudah dianggap mapan perlu direkonstruksi pada suatu paradigma temporalitas dan ketentuan hukum Al-Quran. Dalam upaya mewujudkan pembaharuan paradigma metodologi hukum Islam sebagaimana yang ditawarkan oleh para pemikir modernis di atas, nampaknya penulis sepakat dengan beberapa tawaran Ibrahim Hussein sebagai berikut. Seorang mujtahid harus berani meninggalkan pemahaman harfiah terhadap Al-Quran dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa Al-Quran atau maqasidus syariah. Suatu contoh ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan. Meskipun ayat tersebut sudah masuk kategori muhkamah atau qat'i, jika dalam suatu tempat atau negara memberlakukan bentuk hukuman lain tidak potong tangan, tetapi bisa mencapai semangat, roh dan jiwa Al-Quran, maka hukuman tersebut dapat dikategorikan sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, mengambil sunnah Rasul dari segi jiwanya untuk tasrih al-ahkam dan memberikan keleluasaan sepenuhnya untuk mengembangkan teknik dan pelaksanaan masalah-masalah duniawiya. Dalam sebuah hadis disebutkan antum a'lamu bi umuri dunya. Suatu contoh, ada sebuah hadis lain, idza kuntum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhari hatta tahtalitu bin nasi min ajli inna dzalika yusr. Hadis ini merupakan larangan apabila kalian itu bertiga dilarang berbicara bisik-bisik kepada salah satu di antara bertiga, tidak melibatkan pihak yang lain, karena akan menimbulkan kesedihan atau ketersinggungan bagi pihak yang satu yang tidak diajak berbisik-bisik. Sekarang pertanyaannya adalah muncul, bagaimana jika kita berbicara tidak berbisik-bisik, bicara keras tetapi memakai bahasa yang tidak dipahami oleh pihak ketiga? Tentu kasus ini merupakan sama roh dan jiwa dari teks hadis tersebut, maka hukumnya adalah sama meskipun bicara keras tetapi memakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga tersebut. Yang ketiga, mengambil sunnah Rasul. Yang ketiga, mengganti pendekatan ta'abudi terhadap nas-nas dengan pendekatan ta'akuli. Karena konsekuensi logis dengan pendekatan ta'abudi akan menciptakan mujtahid atau umat Islam menganggap seluruh hasil ijtihad selama ini dianggap sudah suci, tidak boleh dilakukan rekonstruksi. Yang keempat, melepaskan diri dari masalihul illah gaya lama dan mengembangkan perumusan illah. Yang terakhir, menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh Nas untuk masalah pidana pemikiran yang akan dihadapi oleh para pimpinan atau ulil amri. Dalam konteks rekonstruksi maqasidus syariah, pemahaman yang menolak jika realitas yang tidak sesuai dengan nas Al-Quran, karena pembenaran realitas seperti itu berarti berhukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah.
Sekarang kita harus menangkap jiwa dan roh Al-Quran sebelum menyalahkan realitas, sehingga apabila dalam kehidupan ini kita mendapatkan suatu aturan atau perundang-undangan yang dari segi semangat dan jiwanya relevan dengan Al-Quran, maka aturan dan perundang-undangan semacam itu tentunya dapat dibenarkan oleh Islam, sekaligus secara harfiah tidak disebutkan oleh Al-Quran, bahkan dari segi teksnya bertentangan. Satu contoh, kita misalnya ada undang-undang lalu lintas, di mana undang-undang lalu lintas tersebut adalah banyak aturan-aturan yang memberikan perlindungan kepada keselamatan jiwa manusia, bahkan harta, seperti harus pakai helm, seperti harus pakai sapu, seperti tidak boleh melanggar lampu merah, dan begitu seterusnya. Larangan tersebut adalah sesuai dengan roh dan jiwa Al-Quran atau maqasidus syariat, yaitu untuk hifdzuddin atau hifdzun nafas, menyelamatkan jiwa, hifdzul mal, menyelamatkan harta dan lain semacamnya. Maka tentunya bagi orang yang melanggar undang-undang tersebut dapat dikategorikan sebuah perbuatan dosa. Ini yang seringkali kita menyadari hal-hal tersebut. Sering bicara maqasidus syariah tetapi tidak paham dengan apa isi yang sesungguhnya maqasidus syariah itu sebagian orang. Masih menurut Hussein, penerimaan ajaran Islam tanpa banyak komentar adalah pendekatan ta'abbudi, suatu pendekatan yang mengabaikan ilmu hukum dan hikmah tasrif. Ajaran Islam harus didekati secara ilmiah dan rasional. Dengan prinsip ini, maka ajaran Islam bukan saja mudah dipahami dan diterima oleh umat manusia, tetapi sekaligus melatih umat Islam menjadi kritis dan cerdas dalam penerapannya. Dan lebih dari itu, hukum Islam akan diterima berdasarkan kesadaran ilmiah yang benar sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Hari ini sejak kemarin saya di grup Fakultas Syariah Rami dengan keluarnya SE Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 terkait dengan aturan teknis mengatur perkawinan antar umat berbeda agama. Kalau kita mengikuti, ada banyak pendapat di antara mereka, tetapi yang perlu saya sampaikan bukanlah persoalan setuju atau tidak setuju saya, tetapi bahwa kita sebenarnya dalam konteks ibadah, kemudian muamalah adalah hidup di atas tafsir-tafsir para mereka. Tidak satupun yang kita yang hidupnya bukan tafsir-tafsir siapapun. Oleh karena itu kita harus menyadari betul sampai kepada titik terendah bahwa di antara mereka itu mungkin salah dan mungkin benar. Terakhir, dalam rangka mempertahankan relevansi ajaran Islam yang bersifat kemasyarakatan dengan dunia sekarang dan selanjutnya, umat Islam tidak boleh selalu terpasung oleh pemahaman dan ketentuan harfiah atau tekstual ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah, tapi harus menggunakan pendekatan ta'aqquli, kontekstual atau bahkan situasional, dengan mengutamakan esensi, semangat dan jiwa Al-Quran serta didasari oleh keyakinan bahwa ajaran Islam itu memiliki ketentuan untuk berkembang sesuai dengan derap peradaban. Hadirin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya lupa menyampaikan di awal tadi bahwa saya tidak membaca sepenuhnya tulisan saya yang ada di Bapak Ibu, tetapi saya merangkum dari tulisan-tulisan saya karena terlalu banyak kalau saya membacakan secara keseluruhan. Mungkin Bapak Ibu nyari-nyari di mana membaca Pak Usman itu enggak ketemu-ketemu, tapi saya memang merangkum itu. Oleh karena itu di akhir pidato pengukuhan saya ini saya ucapkan terima kasih. Saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan atas capaian sebagai guru besar kepada saya di Universitas Islam Negeri Darul Masaid Surakarta. Hanya dengan ridho dan karunia-Nya saya bisa berdiri di sini menyampaikan pidato pengukuhan.
guru besar dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Dengan rasa hormat, kesempatan ini saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas yang telah memberikan anugerah guru besar kepada saya terhitung mulai 1 Juni 2023 sebagaimana yang sudah dibacakan SK-nya oleh Bapak Kabiro tersebut. Sampaikan juga kepada Bapak Dirjen Pendidik Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Diktis Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi, Kasubdit Ketenagaan Bapak Rohman Basori yang sesungguhnya pada hari ini kami undang namun beliau berhalangan, yang banyak membantu proses administrasi di Kementerian Agama, bahkan memanggil saya untuk menyerahkan secara langsung SK guru besar saya di Jakarta beserta teman-teman yang lain. Yang kedua, saya haturkan kepada Bapak Rektor UIN Darul Masyahid Surakarta, Profesor Dr. Haji Mutofir SAG MPD yang selalu memberikan motivasi dan mendorong saya untuk segera mengurus dan memajukan guru besar, termasuk seluruh fasilitas hingga terlaksananya pengukuhan guru besar pada hari ini. Saya memang mulai mengurus guru besar sejak saya menjadi wakil rektor. Sebelumnya jadi dekan 2 periode, tidak sempat berpikir terkait dengan guru besar. Yang keempat, saya sampaikan terima kasih kepada para kolega saya di Rektorat, Bapak Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Haji Imam Ma'ruf. Beliau hari ini sedang menunaikan ibadah haji. Bapak Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Haji Samsul Bakri dan Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Andes Muhammad Lutfi Hamid yang telah mendukung penuh seluruh proses dari awal sampai akhir pengajuan guru besar saya ini. Bahkan pelaksanaan guru besar ini diketuai langsung oleh Bapak Kepala Biro Keuangan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di semua bagian direktorat beserta jajarannya, tentu wabil khusus di bagian organisasi dan hukum yang telah banyak membantu proses pengusulan, terutama bagian administrasi, Mbak Mailana, Mbak Nani, Mbak Ayu yang setiap saat memantau dan langsung secara tegas, secara cepat untuk melakukan revisi dan perbaikan apabila ada perbaikan yang diberikan oleh pihak Jakarta. Terima kasih pula kepada para guru-guru saya di pondok pesantren Darul Ulum atau di Madrasah Ibtidaiyah Sanawiyah Umam, sampai kepada S1, S2 dan S3 yang telah banyak mengajari hidup, memberikan ilmu, pengalaman dan arahan kepada saya. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau-beliau. Terima kasih kepada istriku tercinta atas segala pengorbanan, motivasi, support, keikhlasan dan pengertiannya baik selama menempuh pendidikan dan melaksanakan tugas sebagai ASN. Selalu menjadi spirit dalam mendampingi hidup saya sampai mencapai guru besar. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan. Terima kasih pula kepada anak-anakku atas pengertian tentang kesibukan dan keterlibatan Bapak sehingga seringkali tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan melindungi keselamatan kalian, memberimu dalam kesuksesan dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih kepada semua keluarga, baik keluarga Madura maupun keluarga Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya dalam menjalankan tugas sebagai ASN dan terima kasih hadirannya pada kesempatan ini. Terima kasih kepada para sesepuh guru besar di lingkungan Universitas Islam Negeri Darul Masyahid. Satu, Bapak Profesor Dr. Haji Usman Abu Bakar,
Yang kedua Bapak Profesor Dr. Nasruddin Baitan. Yang ketiga Bapak Profesor Musa As'ali atas semua saran, arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya meraih kelulusan. Izinkan pada kesempatan ini saya bercerita sedikit bersama Bapak Profesor Dr. Haji Musa As'ali. Izinkan Bapak Musa, sejak semester 4 saya bergabung dengan beliau di Jakarta, ikut bergabung di LESFI, lembaga studi filsafat Islam. Sampai selesai S1 beliau tanya kepada saya, "Us, kamu sudah selesai, ingin meneruskan ke S2 tidak?" Saya jawab, "Bukan hanya ingin Bapak, tapi saya sangat ingin, tetapi apa boleh buat, tidak punya biaya." "Tapi kamu ingin?" "Sangat ingin." Saya langsung dikasih uang 100.000 untuk daftar di S2. Insya Allah banyak jalan banyak jalan nanti Allah akan memberikan jalan keluar kalau kamu memang benar-benar ingin meneruskan kesehatan. Setelah daftar saya diterima, ternyata saya diangkat sebagai rohaniawan di perusahaan beliau di Baca Kurnia Cemper. Salah satu tugas saya adalah memimpin tahlilan setiap malam Jumat. Tidak dikira beliau ini seorang intelektual, seorang pengusaha, seorang filosofis, di mana setiap malam Jumat manis itu taklilan minta dipimpin dengan saya. Ini menurut paham tertentu sudah bid'atul rokab ini taklilan ini. Tapi beliau itu taklilan, saya mimpin. Tapi suatu saat, kalau tahlilan jangan panjang-panjang, karena puncak kekhusyukan seseorang itu hanya sedikit. Ketika kita sudah tidak khusyuk membaca sesuatu kalimat-kalimat itu sudah tidak ada artinya, tidak ada pengaruhnya terhadap psikologi kita. Itu walhasil dengan bergabungnya dan dengan diangkatnya saya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2. Mungkin seandainya tidak demikian, saya juga tidak bisa berdiri di tempat ini. Matur nuwun Bapak. Terima kasih pula kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Ismail Yahya MA beserta seluruh jajarannya atas support dan dukungan terselenggaranya kegiatan pengukuhan guru besar ini. Terima kasih saya aturkan kepada seluruh panitia yang diketuai langsung oleh Bapak Kepala Biro APK yang telah membantu dan memproses terselenggaranya acara pengukuhan mulai dari persiapan hingga selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengajuan guru besar maupun terselenggaranya acara guru besar ini. Saya tidak bisa memberikan balasan apapun, hanya doa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal jazakumullah khairul jazaa. Saya sengaja ucapan terima kasih kepada orang tua saya taruh terakhir, tetapi di tulisan saya taruh paling depan karena saya takut nangis, di mana keberadaan saya dalam proses pendidikan mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu semuanya. Karena saya dilahirkan di suatu daerah terpencil yang tidak ada listrik, dan kedua orang tua saya adalah petani, buruh tani, bukan petani tapi buruh tani kecil yang hanya cukup untuk bahkan minus dalam untuk kebutuhan hidup. Ketika saya kos di Yogyakarta di Jalan Bimo Ordo dekat SD Muhammadiyah itu, ketika setiap bulan itu dikirim dengan wesel itu dipampang di depan di dalam sebuah etalase. Tidak ada satupun yang lebih kecil kiriman dengan kiriman saya. Itu tidak ada satupun. Bahkan ketika saya baru berangkat ke Jogja, diterima di Fakultas Syariah UIN di IAIN Sunan Kalijaga waktu itu. Bapak Ibu, saya tetap mendukung tapi saya tidak punya uang. Bagaimana saudara itu bisa hidup di Yogyakarta? Orang tua saya dua punya kambing. Sayangnya kambingnya sudah tidak ada. Kalau ada saya geret ke sini. Akhirnya kambing saya itu dijual satu untuk membayar SPP. Kosan masih numpang ke teman-teman saya itu. Tetapi dengan semua semangat, dengan semua kesulitan,
dengan semua support dan dukungan, meskipun kedua orang tua saya itu dalam posisi secara ekonomi sangat tidak mampu, alhamdulillah semuanya bisa tercapai, dan pada akhirnya pada kesempatan ini saya bisa berdiri di tempat ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf.